Jo atikan hatiku urip ngunduh woing pakarti. Faslun fil ihsan bil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, "Ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu shadaqatan wa ma suriqa minhu shadaqatan." Jadi Nabi itu kadang ngendikan, "Wa ma akala sabu fa walahu shadaqah." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sedekah. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriqa minhu ya sedekah. Yang dicuri pun nanti berstatus sedekah. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditabui atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono-ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin, apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri akan karuan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suriko, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, nemen wong akrab gitu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakas bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, gak ada ijab qabul tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi
harganya mahal. Jadi sebetulnya kalau di fikih ade kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng begini pinten. 1.000 dek, niki dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia aja marung rene ngel-ngel wong. Jadi kadang orang bener itu yang repotno gitu. Orang bener itu kadang yang repotno, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab olimaritul. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok kena buta yang gerjupuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak. Kamu itu enggak nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri wong enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih wa ma surika minhu sedekah. Terus wama akalas sabu fawalau sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai Anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar tas punya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan ya, supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didikan dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa?
Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagulnya ini. Ngapunten nggih kula badhe bentuk gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Wesel itu enggak pernah diwasel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Wesel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketukar. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak itu? Misalnya Wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya hampir ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit lah cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu nggak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh kok entah kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani berusaha karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu nggak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu nggak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih, kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi diem, ngempet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti.
Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Abu Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, melebu definisi auli maridur. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bakoi ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksi, saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Kok segitunya itu? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri qaminhu apa? Sedaqatun wa ma akala sabu fa huwa lahu sedaqah. Baru ya seterusnya mau kembali ya.